Pentakosta. Pagi itu, perkebunan teh di lereng bukit tampak seperti lukisan cat air yang belum kering. Sebas berjalan dengan langkah mantap sambil sesekali membenarkan letak kacamata yang melorot di hidungnya. Di sampingnya, Surya sibuk melompat-lompat mencoba menangkap capung yang terbang rendah. Sebas, lihat, udaranya segar sekali. Rasanya seperti ada energi baru di paruku, seru Surya dengan rambut keritingnya yang membal-membal tertiup angin. Tiba-tiba, suara tawa berat terdengar dari balik semak. Pak Gani muncul sambil menuntun beberapa ekor kambingnya yang gemuk. "Selamat pagi anak-anak muda. Kalian tahu tidak, hari ini adalah hari yang istimewa," tanya Pak Gani sambil mengelus janggut putihnya yang rapi. Surya berhenti melompat. "Hari istimewa? Apa karena hari ini hari ulang tahun kambing Pak Gani?" Candanya, membuat Pak Gani terkekeh. Sebas tersenyum dan menjawab, "Bukan Surya. Hari ini adalah Pentakosta, tepat 50 hari setelah Paskah." Pak Gani mengangguk setuju. "Benar Sebas. Dalam tradisi Yahudi, ini disebut Syafuat atau Hari Raya 7 Minggu. Awalnya ini adalah perayaan syukur atas panen pertama. Tapi bagi kita, ini adalah panen besar jiwa-jiwa, karena Roh Kudus turun ke dunia." "Roh Kudus?" Surya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Itu yang seperti merpati itu kan?" Sebas menjelaskan. "Bukan cuma itu Surya. Ingat nubuatan Nabi Yoel? Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Anak-anak muda akan melihat penglihatan, dan orang tua akan mendapat mimpi. Ini adalah penggenapan janji Tuhan, agar kita tidak sendirian." Tiba-tiba, angin berembus kencang, menggoyang dahan pohon dengan suara menderu. Surya hampir saja kehilangan keseimbangannya. "Apa ini Roh Kudus yang datang seperti angin kencang di Yerusalem dulu?" teriaknya sambil memegangi rambut keritingnya yang makin berantakan. Sebas tertawa. "Mungkin saja itu pengingat Surya. Roh Kudus memberi kita kekuatan yang luar biasa." Pak Gani mengajak mereka duduk di bawah gazebo. "Roh Kudus itu memberi kita 7 karunia istimewa. Yang pertama adalah roh hikmat untuk memahami kehendak Tuhan, dan roh pengertian agar kita bisa menangkap makna mendalam dari firman-Nya," jelas Pak Gani. Sebas mencatatnya di buku kecilnya. "Jadi hikmat itu seperti kacamata ini ya Pak? Membantu kita melihat dengan lebih jelas?" tanya Sebas disambut tawa Pak Gani. "Lalu ada roh nasihat dan roh keperkasaan," lanjut Pak Gani sambil membantu seekor anak kambing yang tersangkut di pagar. "Nasihat membimbing kita memilih yang benar, dan keperkasaan memberi kita keberanian untuk melakukannya, bahkan saat itu sulit." Surya langsung berdiri tegak dan bergaya seperti pahlawan super. "Aku siap menjadi remaja perkasa Pak Gani." Sebas menambahkan, "Jangan lupa roh pengenalan akan Allah dan roh kesolehan. Pengenalan membuat kita makin akrab dengan Tuhan, dan kesolehan membuat kita rindu untuk beribadah dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa." Surya mengangguk pelan, "Seperti saat aku merasa ingin berdoa karena aku sayang Tuhan, bukan karena takut dimarahi ibu ya." "Terakhir adalah roh takut akan Allah," kata Pak Gani lembut. "Ini bukan takut karena Tuhan itu galak, tapi rasa gentar dan hormat karena betapa besar dan mulianya Dia." Sebas menatap hamparan lembah di bawah mereka. "Aku merasakannya sekarang Pak. Melihat semua keindahan ini, rasanya kita kecil sekali di hadapannya, namun tetap dicintai." Matahari makin tinggi, menyinari perkebunan dengan warna emas yang hangat. Pak Gani menepuk bahu mereka. "Nah, sekarang tugas kalian adalah menjadi saksinya. Pekalah pada tuntunan Roh Kudus di dalam hati kalian." Surya tersenyum lebar. "Siap Pak Gani. Aku akan mulai dengan berbagi bekal rotiku dengan Sebas." Mereka pun tertawa bersama, siap membawa kasih Tuhan kemanapun mereka pergi.